Sejarah berdirinya kantor penanaman modal yang awalnya kantor penanaman modal ini didirikan di Jalan Pancasila depan kantor wali kota. Sejak tahun itu, Kepala Dinas Penanaman Modal masih Ibu Deswawati Jega SH MSI. Namun, pada tahun 2019, kantor penanaman modal mengalami kebakaran, sehingga kantor penanaman modal dipindahkan atau dibangun kembali di kompleks pemerintah di Desa Dahana Tabalong, Kota Gunung Sitoli. Untuk saat ini, kepala dinasnya yaitu Bapak Dafri Hulu SE yang menjabat kepala dinas mulai tahun 2022. Di kantor penanaman modal ini, tugas utama atau pokok utama yang mereka kerjakan di kantor tersebut yaitu mengenai bagaimana administrasi perizinan, bagaimana mereka mengurus izin-izin usaha buat orang-orang yang memiliki usaha atau UD. Terus di kantor penanaman modal juga kita PKL, kita mendapatkan pengalaman secara langsung, secara nyata di kantor yang ditempatkan kita di PKL. Jadi segala pengalaman-pengalaman yang kita peroleh itu jadi bekal bagi masa depan kita. Jadi kedua, melatih sikap disiplin, tanggung jawab, dan etos kerja siswa. Sebenarnya kami yang mungkin melanggar peraturan dan sekolah sekarang dilatih kedisiplinan, tepat waktu, taat aturan, tanggung jawab, dan konsekuensi yang diberikan dalam waktu. Jadi kita dilatih disiplinnya, tepat waktu ketika masuk kantor, tidak terlalu dan mereka dan dinas sosial akan memberikan bantuan seperti kursi roda, tongkat, beras, minyak goreng, dan lain-lain. Dan mungkin itu saja yang saya ketahui tentang bentuk-bentuk pelayanan di kantor dinas sosial. Dan saya akan menceritakan sebagian pengalaman saya yang saya dapatkan semasa saya PKL di kantor dinas sosial Kota Gunung Sitoli. Yang salah satunya yaitu mengindahkan surat. Saya juga ditugaskan di bidang sekretariat. Mengindahkan surat itu adalah ada dua macam, yaitu mengindahkan surat masuk dan surat keluar. Surat masuk itu adalah surat yang kita terima dari instansi lain, kemudian kita tulis dengan nomor isi pengirim, nomor dan tanggal, dan isi ringkas. Hal yang kita gunakan dalam mengindahkan surat masuk itu menggunakan buku agenda surat masuk dan lembar disposisi. Terus sesudah kita mengindahkan surat masuk itu, kita mengisi lembar disposisi tersebut. Kemudian kita antar kepada Kasubag Umum agar surat tersebut diketahui oleh pegawai. Kemudian mengindahkan surat keluar. Surat keluar adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi tersebut dan kemudian dinomori dengan menggunakan nomor, isi ringkas, alamat, dan tanggal. Dan sesudah diamanahkan harus ditandatangani oleh Bapak Kepala Dinas, kemudian distempel dan baru dikasih di dalam map dan akan boleh dikirimkan kepada instansi lain. Kemudian pekerjaan saya yaitu menghasilkan surat. Menghasilkan surat itu adalah menyimpan surat-surat atau dokumen yang telah diproses agar surat tersebut mudah dalam pencarian dan tidak mudah tercecer. Dalam menghasilkan surat itu kita menggunakan letter file dan pelubang kertas atau perforator. Kemudian mengekspedisikan surat. Mengekspedisikan surat itu perlu kita tahu juga apa itu buku ekspedisi. Buku ekspedisi adalah sebagai bukti bahwa surat telah diterima oleh